Di desa Singaja, ada satu rumah yang selalu ditawarkan murah kepada siapapun yang berani membelinya, bahkan terlalu murah. Namun, orang-orang desa selalu menolak dengan cepat. Alasannya sederhana, rumah itu tidak pernah mengeluarkan suara, tapi rumah itu selalu mendengar. Mereka menyebutnya rumah hening, tapi generasi tua punya sebutan lain, rumah yang memakan suara. Rumah itu sudah kosong selama 50 tahun dan rumor itu kembali menguat setelah kejadian terakhir. Seorang penghuni baru hanya bertahan 2 hari sebelum kabur tanpa membawa barang. Dia cuma sempat berkata, "Aku kira rumah itu sepi." Ternyata sepinya itu bukan sepi biasa. 4 pekerja properti dari kota dikirim untuk memeriksa kondisi bangunan. Rama, arsitek ambisius, tidak percaya hal mistis. Adit, fotografer dokumentasi, sering peka lewat kamera. Bagas, administrasi, mudah cemas, sering mimpi buruk. Yesa, teknisi survei, pendiam, sensitif terhadap energi ruang. Mereka tiba ke desa hampir maghrib. Langit bergaris merah dan ungu seperti luka yang mengering. Orang desa hanya menonton dari kejauhan. Tidak ada yang mendekat atau menyapa. Rama melambai pada salah satu warga. Tidak dibalas. Yesa berbisik, "Mereka nggak suka kita datang ke rumah itu." Adit menodong kamera. "Bagus dong. Kalau rumahnya horor, view-nya keren, tidak ada yang tertawa." Rumah Singaja tampak biasa. Pagar besi pendek, jendela kayu tua, cat putih pudar. Tapi begitu mereka berdiri di depan pintu, semua suara di sekitar mereka seperti direm. Gemericik serangga hilang, suara angin hilang, bahkan suara napas sendiri terasa jauh. Rama memutar gagang pintu, tidak bersuara. Padahal engselnya karatan. Pintu membuka lebar. Sunyi yang ekstrem. Sunyi yang membuat telinga seperti bocor ke dalam. Bagas memegang dadanya. "Aku gak bisa dengar apa-apa, bahkan napasku." Rama mencoba menjentikkan jari. Tidak ada bunyi, bahkan getaran kulit tak terasa di telinga. Adit bicara sambil memvideokan. "Ini gila, mikrofonku juga gak nangkep suara." Mereka masuk. Ruang tamu gelap dan kosong, tapi tidak menyeramkan secara visual. Yang menyeramkan adalah sensasinya. Langkah kaki tidak ada suaranya. Gesekan baju pun hilang. Suara detak jam dinding tidak terdengar. Padahal jarumnya bergerak, seakan suara mereka disedot ke dinding. Yesa menempelkan telapak ke tembok. Denyut pelan terasa. Dindingnya kayak hidup. Rama mendecak, tapi tanpa suara. Ini cuma efek akustik. Namun saat ia menjatuhkan obengnya, obeng itu jatuh keras ke lantai tanpa menghasilkan suara sedikit pun. Adit memasang headset kamera. Baru lewat kamera dia bisa mendengar suara-suara lain. Bisikan samar, langkah kaki dari lantai atas, suara tarik napas panjang. Rama mengambil kamera.
Ketika dilihatnya rekaman itu, di belakang mereka ada bayangan seseorang berdiri. Mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Lorong itu berada di tengah rumah, tertutup tirai lusuh. Begitu tirai dibuka, hawa dingin seperti keluar langsung dari tanah. Lorong itu lurus, gelap, panjang tidak wajar untuk ukuran rumah dan tidak mengembalikan suara apapun. Mereka berdiri di pintu lorong, saling menatap tanpa suara. Bagas memberi isyarat, "Jangan masuk," tapi Rama berkeras. Ia melangkah, tidak ada suara langkah. Yesa, Adit dan Bagas ikut masuk. Begitu mereka berada di tengah lorong, lorong terasa lebih panjang dari seharusnya, seolah-olah memanjang saat mereka melangkah, dan sama sekali tidak ada gema. Rumah normal selalu punya gema kecil, meski sedikit, tapi lorong ini benar-benar bisu. Adit merekam dengan kamera. Di layar, ia melihat sesuatu bergerak di belakang mereka. Sebuah bayangan panjang, tinggi, kurus, lehernya panjang, dan wajahnya tidak punya mulut, hanya permukaan kulit yang tampak dipaksa rata. Rongga hitam panjang berada di tempat mata, bukan di mulut. Sosok itu menggeleng, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Adit memukul lengan Rama panik. Rama menoleh dengan raut bingung. Kamera menunjukkan sosok itu berdiri tepat di belakang Rama. Tapi ketika semua menoleh, lorong kosong. Rama mengangkat alis. "Stop, bikin pan." Belum selesai berpikir, Adit melambai-lembai, tangan histeris menunjuk layar. Sosok itu kini berdiri di belakang Bagas. Bagas membeku. Sosok itu merunduk, kemudian menarik udara dari wajah Anjani. Dalam kamera terlihat seperti pita gelap keluar dari mulut Bagas. Bagas terjatuh, memegang lehernya, berusaha berteriak, tapi tidak ada suara. Tiba-tiba lorong mulai bergoyang pelan. Dinding berdenyut seperti paru-paru yang sedang bernapas. Lampu gantung di ujung lorong berkedip tanpa suara. Adit merekam dalam kamera. Mereka melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kosong. Bayangan tangan merayap di sepanjang dinding. Ribuan, seperti tangan-tangan orang yang terperangkap ingin keluar. Yesa menulis cepat di buku. Lorong ini memperbanyak panjangnya sendiri. Kita nggak boleh diam terlalu lama. Rama menarik Bagas yang setengah pingsan. Mereka mulai berlari. Tidak ada suara lari. Tidak ada suara napas sesak. Tidak ada suara teriakan. Semua sunyi kecuali satu suara yang muncul dari kedalaman lorong. Kembalikan suara miliknya. Itu suara lelaki tua. Datar, jauh, aulu, dan terdengar seperti direkam terbalik. Lorong berubah bentuk. Tiba-tiba ada persimpangan, lalu 2 persimpangan, lalu 4 lorong-lorong identik, cermin satu sama lain. Adit menyorot kamera ke persimpangan. Semua lorong kosong. Lalu dalam sekejap 6 sosok tanpa mulut muncul bersamaan di masing-masing ujung lorong. Mereka melayang mendekat. Tidak ada suara. Mereka bergerak
seperti gambar rusak. Bagas memejamkan mata kuat-kuat. Rama menggendongnya. Yesa menarik Adit. Mereka berlari menyusuri lorong paling kiri, tapi lorong itu tidak berujung. Rasanya semakin panjang setiap langkah. Sampai ada pintu kayu tua di depan mereka. Yesa menghantam pintu itu. Pintu terbuka. Begitu mereka masuk, suara kembali seperti tabir diangkat. Telinga mereka langsung sakit karena suara mendadak. Napas tersengal, teriakan kecil Bagas, hentakan kaki, dengusan, panik. Detik itu juga mereka tahu lorong itu makhluk hidup. Kini mereka berada di ruang dapur. Dari pintu lorong yang tertutup perlahan, mereka mendengar suara bergema. Seperti suara angin tersedot, semakin dekat. Rama, cepat, keluar. Mereka lari ke pintu depan. Namun, rumah berubah. Tangga yang tadi satu kini ada dua. Pintu yang tadinya di kiri, kini di kanan. Jendela berubah ukuran. Rumah merombak dirinya sendiri. Mereka mencari pintu depan dengan panik. Adit teriak, "Di situ!" Mereka berlari. Yesa membuka pintu, dan yang terlihat bukan halaman rumah, melainkan lorong bisu yang sama. Gelap, panjang, tak berdasar. Sosok tanpa mulut berada di tengah lorong. Rama membanting pintu. Pintu bergetar keras, seperti dicakar dari baliknya. Mereka kini lari ke arah lain. Setiap pintu yang dibuka menampilkan hal berbeda. Lorong bisu. Ruangan kosong penuh coretan kembali. Dinding dengan bekas telapak tangan. Kamar tidur yang lantainya dipenuhi kuping manusia. Bagas merosot ke lantai sambil menutup telinganya dengan panik. Dia ambil suaraku. Aku nggak bisa teriak. Rama mengguncangnya. Fokus. Keluar. Adit merekam sambil gemetar. Dalam kameranya terlihat bayangan seluruh rumah membentuk tubuh raksasa. Rumah itu memang hidup dan lapar. Akhirnya mereka melihat pintu yang terang. Mereka mendekat. Begitu dibuka, mereka melihat halaman desa. Rumput basah, udara segar, suara jangkrik. Mereka hampir menangis lega. Namun Kirin berhenti mendadak. Tunggu. Ia membalik kamera. Dalam layar, halaman itu kosong, gelap, tidak ada apa-apa. Tidak ada desa, hanya kegelapan lorong. Pintu itu palsu. Rumah membuat ilusi. Rama melangkah mundur, takut. Lalu pintu itu menutup sendiri. Perlahan, dan di celah pintu, mata hitam tanpa mulut menatap mereka. Mereka akhirnya menemukan pintu kecil di ruang belakang, dekat dapur. Tanpa pikir panjang mereka keluar. Begitu tubuh mereka melewati ambang, rumah mengeluarkan suara untuk pertama kalinya. Teriakan panjang seperti 1000 suara disedot sekaligus. Pintu membanting keras. Rama, Adit, Bagas, Yesa jatuh di tanah luar. Mereka menangis, berteriak, memeluk tanah, seakan pulang dari neraka. Mobil langsung mereka tumpangi. Tidak ada yang berani menoleh saat mereka pergi. Rumah itu tampak menyusut.
kembali sunyi seperti bangunan tua biasa. 2 minggu setelah kejadian, Rama tidak pernah mau mendesain bangunan tua lagi. Yesa berhenti bekerja. Katanya, rumah itu masih mendengar suaranya. Bagas kehilangan suara permanen selama 3 hari. Kadang ia bicara, tapi suaranya berubah seperti suara orang lain. Adit yang paling parah, setiap malam jam 2:11, Adit bangun dengan kondisi tidak bisa bersuara. Ia membuka mulut, tapi tidak ada bunyi. Dan dari lemari kamarnya, ia mendengar suara dirinya sendiri. Padahal ia tidak bicara. Aku belum selesai makan. Keesokan hari, Adit merekam dirinya tidur. Dalam rekaman, terlihat pintu lemari terbuka sedikit dan sebuah tangan kurus, panjang, pucat meraih udara di sekitar Adit, seolah mencari sesuatu. Suara yang belum selesai ia ambil.